Perkenalkan saya Dina Febrianti, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Kewarganegaraan dari ruang 001 bersama Saya Daulia Zahra, mahasiswa semester 6 yang telah menyelesaikan mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, di sini Kak, kami mengambil materi wawasan Nusantara dari kakak nih yang sudah menyelesaikan materi ini atau mata kuliah kewarganegaraan. Menurut kakak dan menurut pandangan kakak, apa sih wawasan Nusantara itu? Menurut pandangan saya, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan juga lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Nah kak, setelah dari pandangan kakak itu, kenapa wawasan Nusantara itu penting dipelajari di PGSD kak? Karena guru SD itu memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan persatuan sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar. Iya sih, benar banget. Terus kak, apa tujuan utama dari wawasan Nusantara ini? Tujuan utamanya itu untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan nasional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Oke, benar banget sih. Lanjut kak, apa saja menurut kakak unsur dasar yang terpaut dan masuk ke dalam wawasan Nusantara ini kak? Untuk unsur-unsurnya mungkin ada unsur dasarnya meliputi wilayah Nusantara, kemudian kesatuan sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta ideologi dan politik. Itu yang tipoknya banget ya kak? Iya. Kan setelah kita tahu nih unsur-unsurnya, wawasan Nusantara itu apa, lanjut gimana kita sebagai calon guru ini kak mengimplementasi wawasan Nusantara ini dalam dunia pendidikan dasar kak? Penelitian menurut saya ya, dengan melalui pembelajaran tematik yang menanamkan nilai kebinekaan, gotong royong, toleransi, serta memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya itu benar banget sih. Soalnya kan banyak dari anak-anak yang banyak kurang tahu budaya Indonesia seperti apa ya kak ya. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, apa contoh nyatanya nih kak dalam penerapan wawasan Nusantara yang ada di sekolah dasar? Contohnya seperti mengadakan kegiatan di hari Kartini, di hari-hari tertentu yang berkaitan dengan kebangsaan, kemudian memperkenalkan pakaian adat dari berbagai daerah dan lagu-lagu daerah. Iya benar. Terus kak, bagaimana peran guru dalam menanamkan wawasan Nusantara ini kepada siswa? Kita saya sebagai calon seorang guru, mungkin saya harus menjadi yang teladan, menyisipkan nilai kebangsaan dalam pembelajaran serta menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan. Iya benar banget. Soalnya kalau kita jadi, insya Allah jadi guru SD nih, kan kita nggak ada ngajak anak sesuai dengan agama kita aja kan. Pasti ada perbedaan banget, ya jenis kulit dan lain-lain lah ya kak. Terus apa hubungan antara wawasan Nusantara ini dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kakak sebutkan tadi? Wawasan Nusantara itu yang memperkuat nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun bahwa kita berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu. Iya benar. Kesatuan. Dari hubungan tadi kak, Iya. kita pasti menemukan tantangan nih kak. Apa saja menurut kakak tantangan dalam menerapkan wawasan Nusantara ini
apalagi di era digital. Ya, banyak ya tantangannya sebenarnya. Tantangannya itu seperti pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia kan itu banyak ya. Kemudian hoax yang memecah belah, kemudian juga serta kurangnya minat generasi terhadap sejarah dan budaya lokal. Apalagi kebanyakan kita ini kurang literasi ya kak. Iya, Jadi itu mudah temakan. iya itu termakan hoax, penyebaran hoax. Iya, jadi akibatnya malah terpecah belah. Padahal kan kita negara yang satu. Iya, benar sekali. Menurut kakak nih, bagaimana mahasiswa PGSD bisa menjadi agen penyebar nilai wawasan Nusantara ini kak? Mungkin kita bisa dengan aktif ikut kegiatan ya, kegiatan kampus yang bersifat kebangsaan, mengembangkan media pembelajaran berbasis budaya lokal, dan menjadi contoh positif bagi lingkungan sekitar. Ya, kita sebagai contohnya ya, karena kan kita udah dalam masyarakat itu kita pasti menjadi contoh karena kan kita mahasiswa. Apalagi kita bakal jadi seorang guru ya. Ya, itu lagi. Terus kak, apa manfaat mempelajari wawasan Nusantara ini kak bagi kita calon guru ini? Manfaatnya itu membentuk jiwa nasionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, serta membantu menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia yang cinta tanah airnya. Itu penting banget ya karena kan kebanyakan anak-anak sekarang itu sifatnya individualis, mereka kurang peduli dan kurang simpati sama orang lain ya kak. Iya, benar sekali. Selanjutnya nih, setelah kita tahu bagaimana tadi mahasiswa PGSD untuk bisa jadi agen penyebar nilai wawasan Nusantara ini, selanjutnya manfaatnya kak, apa manfaatnya mempelajari wawasan Nusantara ini bagi kita calon guru ini menurut kak? Nah, manfaatnya ya mungkin untuk membentuk jiwa nasionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, serta membantu menciptakan generasi penerus muda yang cinta tanah airnya. Oke. Selanjutnya peran pendidikannya nih kak, peran pendidikan dalam memperkuat wawasan Nusantara itu bagaimana menurut kakak? Para pendidikan yang memperkuat ya, pendidikan itu kan berperan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta mempersatukan persatuan sejak usia dini. Kepada anak-anak ya kak? Iya, benar. Nah, karena kita udah tahu nih apa peran pendidikan nih, apa akibatnya jika generasi muda atau anak-anak SD lah terutama yang bakal kita ajar nih kak, tidak memiliki wawasan Nusantara? Untuk akibat ya, mungkin dapat menyebabkan kurangnya rasa nasionalisme seperti yang saya sebut tadi kan, mudah terpecah belah, dan kurangnya kepedulian terhadap cinta tanah airnya. Balik lagi ya, cinta tanah air itu nomor satu banget. Sangat, itu kan memang jiwa kita ya. Puncak ya. Bagaimana cara kakak nih sebagai mahasiswa PGSD untuk menjaga semangat wawasan Nusantara? Mungkin bisa dengan cara itu mencintai dan menghargai suatu perbedaan, mengikuti kegiatan kampus yang bernuansa kebangsaan, dan membuat karya atau materi ajar yang mengangkat budaya Indonesia. Pasti kakak udah banyak banget ya buat karya. Lumayan sih. Selanjutnya kak, apa hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional ini? Hubungan wawasan Nusantara itu menjadi dasar dalam memperkuat ketahanan nasional karena menjaga persatuan adalah kunci utama stabilitas negara. Ya itu penting banget soalnya kalau kita masih balik lagi, kadang individualisme itu bukan hanya untuk anak-anak, bahkan untuk kita yang dewasa ini. Kalau misalnya individualisme itu masih ada di diri kita, pecahlah. Selanjutnya nih kak, apa yang kakak lakukan jika siswa SD menunjukkan sikap kurang cinta tanah airnya kak? Mungkin saya sebagai calon seorang guru, jika menemukan siswa saya seperti itu ya,
Saya akan membimbing mereka dengan pendekatan yang menyenangkan tokoh-tokoh nasional, kemudian juga memberikan pemahaman melalui cerita atau kegiatan yang relevan. Ya, itu benar banget sih, itu paling penting. Nah, yang terakhir Kak, bagaimana cara Kakak menyisipkan materi wawasan Nusantara ini dalam pembelajaran atau pelajaran selain dari pelajaran PPKN nih Kak? Mungkin bisa dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan cerita daerah atau cerita rakyat. Juga bisa juga dengan pembelajaran IPS yang topiknya geografi dan budaya lokal. Dan satu lagi seni budaya dengan kita memperkenalkan lagu-lagu di daerah masing-masing. Memang banyak banget caranya ya Kak. Itulah teman-teman, terima kasih Kakak telah meluangkan waktunya. Itu dia pembahasan tentang wawasan Nusantara oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah Kewarganegaraan ini. Saya Dina Febrianti pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan sebelumnya saya Fidia Senavia, perwakilan dari kelompok 4, ruangan 1, semester 2 dengan NIM A1 D1 24012. Di sini saya bersama Ibu. Nama saya Melada. Ya, sebagai tokoh masyarakat. Nah, dalam wawancara kali ini kami membahas mengenai wawasan Nusantara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu sebagai tokoh masyarakat. Nah, baik, yang pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu memahami konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari? Oke ya, ini dalam sudut pandang sebagai kita masyarakat ya, dalam kehidupan berwawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kita sebagai bangsa dan negara sebagai satu kesatuan baik dari segi wilayah, budaya maupun ideologi. Dalam kehidupan sehari-hari itu berarti kita harus saling menghargai, berpendapat, menjaga toleransi dan tidak mudah terpecah belah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi muda saat ini menurut pandangan Ibu sendiri? Oke ya, kita sebagai generasi muda itu harus pintar-pintar dalam memilih ya. Nah di sini kita harus bisa kita jangan sampai mudah terpengaruh ya oleh pemahaman apalagi yang bisa memecahkan bangsa. Ya jadi pentingnya sekali agar kita memahami dan mengamalkan nilai-nilainya ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat kita selama ini. Oke, kalau nilai-nilai wawasan Nusantara ini sebenarnya sih sudah cukup baik meskipun belum merata. Di banyak tempat masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, tapi di beberapa daerah kadang muncul konflik karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan. Cuma itu saja sih. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era globalisasi ini? Oke, tantangan terbesar itu adalah maksudnya informasi dari luar yang tidak semuanya itu tergantung kepada nilai-nilai yang ada di bangsa kita ya kan. Nah jadi media sosial misalnya kan bisa menyebarkan hoax atau ujaran kebencian yang memicu perpecahan. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah ya jadi warga negara. Apalagi kita sekarang ini informasi sudah cukup pesat berkembangnya, jadi kita harus pintar memilah dan memilih berita-berita yang hoax dan kebenarannya. Kita harus pandai-pandai untuk memilih berita tersebut, tidak gampang untuk terpengaruh atau percaya langsung supaya kita tidak terpecah belah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana peran tokoh masyarakat, yaitu peran Ibu dalam memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ya sebagai masyarakat itu kita ya memberikan contoh yang terbaik lah ya kan, apalagi sekarang ini ya banyak ibaratnya apa
perbedaan lah ya di tengah antara kita ini banyak konflik. Nah, makanya kita ya jangan sampai terpecah belah lah atas konflik-konflik tersebut. Jadi pentingnya adanya suatu persatuan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kalau itu sih kita harus menjaga lingkungan dan wilayah kita masing-masing ya. Kedua, jangan mudah terprovokasi isu-isu dan kita ikut dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara, gotong royong dan sebagainya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana wawasan Nusantara dapat membantu mencegah konflik sosial di tengah keberagaman masyarakat. Kalau menjaga konflik itu kita harus memahami wawasan Nusantara dulu ya. Di mana masyarakat itu sudah tahu perbedaan antara keyakinan, ya bukan ibaratnya itu perbedaan agama gitu ya kan. Pokoknya toleransi lah yang jelasnya. Harus saling bertoleransi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu melihat adanya pergeseran nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda yang terjadi pada saat sekarang ini? Kalau perbedaan itu ya mungkin ada lah ya kan, karena kan namanya juga kita nih hidup beragam ya kan. Tapi di sini masih banyak juga yang aktif dalam kegiatan sosial, dalam nasionalisme. Jadi ya tinggal diarahkan saja gitu. Tapi terkadang anak muda sekarang kan banyak yang kayak mudah terpengaruh dengan daya luar seperti K-pop gitu. Mereka kayak seperti fanatik, bisa dibilang fanatik, tetapi tidak fanatik gitu. Terlalu memuja-muja idolanya. Menurut Ibu, Nah itu sih tergantung lagi tergantung lagi dari dasar dalam pendidikannya ya kan. Karena kan kita ingin ibaratnya kan memang ibaratnya pendidikan luar kita lihat juga, terus pendidikan dari dalam rumah kita lihat juga. Jadi tergantung pada ibaratnya pendidikan orang tuanya gitu kan. Ibaratnya tuh kita tuh jangan terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk melihat setiap apa yang dilihatnya itu harus dilakukan. jadi kita boleh mengidolakan seorang idola, tapi ada batasan. Ada batasannya. Baik. Oke, selanjutnya apa harapan Ibu terhadap peran mahasiswa dalam menjaga dan mengamalkan wawasan Nusantara? Sebagai mahasiswa sih setidaknya ya kita harus bisa menjadi contoh yang terbaik lah ya kan. Namanya juga sudah mahasiswa itu kan lebih daripada anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Nah, itu sudah maha, namanya sudah maha, jadi berikanlah contoh yang terbaik. Baik, yang terakhir Ibu, adakah pesan khusus yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan? Oke, di sini pesannya kepada anak muda sekarang ini setidaknya ya dalam memilih sesuatu wawasan ibaratnya ya pilih-pilihlah mana yang terbaik, jangan mudah provokasi. Misalnya orang ngajak kita ke sini kita pergi, orang ngajak kita jangan seperti itu ya. Jadi kita harus punya pendirian karena sebagai mahasiswa ibaratnya kita kan sudah berwawancara, sudah mempunyai ibaratnya itu wawasan gitu ya. Kita sudah lebih daripada anak-anak sekolah sebelumnya. Jadi ya pintar-pintarlah kita bagaimana membawa diri. Jadi harus tahu membedakan mana yang baik dan mana yang. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Demikianlah wawancara yang kami lakukan pada hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Alia Eviva dengan Intan 1 Desa 2431 dari kelompok 1 dari Singapura. Saya pelajar dari kelompok 4 Bapak Ijab dan Bapak dan di sini kami ingin membahas tentang wawasan Nusantara dan ada beberapa yang ingin kami tanyakan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama itu, menurut kakak, mengapa sih penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami wawasan Nusantara?
Penting karena Indonesia ini kan terdiri dari beragam suku dan budaya. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki pemahaman luasan Nusantara yang baik, itu akan memecah belahkan Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana Kakak menerapkan semangat wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan juga saya juga berusaha untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar saya. Juga saya ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di sini, seperti peringatan Hari Besar Nasional dan gotong royong yang ada di sini. Apakah Kakak merasa bahwa masyarakat sekitar sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang wawasan Nusantara? Ini kan saya rasa kalau untuk pengalaman wawasan Nusantara di masyarakat itu bervariatif ya. Ada yang memang masyarakat yang sudah cukup paham dengan wawasan Nusantara itu sendiri, dan mungkin masih ada juga beberapa masyarakat yang kurang paham dan belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, untuk selanjutnya, apakah pendidikan tentang wawasan Nusantara yang diajarkan sejak dari menghafal? Saya sangat penting ya, pendidikan tentang wawasan Nusantara ini harus dimulai sejak dini, karena anak-anak ini kan merupakan generasi penerus ya. Jadi kalau misalnya kita mengenalkan nilai-nilai dan budayanya sejak dini, terus kita senantiasa menjaga kesatuan kita, mungkin akan membentuk karakter mereka untuk lebih mencintai dan juga lebih Kemudian, selanjutnya, apakah Kakak melihat ada ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini Kak? Saya melihat ada beberapa ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini, terutama dalam pecahan perbedaan politik, agama, dan ras. Misalnya di media sosial banyak sekali hoax yang bisa memicu kebencian antar kelompok gitu kan. Menurut Kakak sendiri, bagaimana cara terbaik untuk memperkuat rasa cinta tanah air? Mungkin bisa dengan rasa cinta tanah air dan terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Aktif masyarakat, kita mulai dari hal-hal yang kecil kan, membantu sama, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan yang ada. Kemudian Kak, apakah perbedaan budaya dan suku di Indonesia menjadi penghambat atau Untuk perbedaan budaya dan suku di Indonesia ini seharusnya bisa menjadi kekuatan ya, bukan menjadi penghambat, karena keberagaman ini kan merupakan salah satu kekuatan kekayaan buat Indonesia ini menjadi negara yang unik gitu. Meskipun terkadang perbedaan bisa menimbulkan tantangan seperti konflik dan sebagainya, tapi kalau dengan saling percaya dan saling menghargai, kita bisa menjadikannya sebagai kekuatan. Selanjutnya Kak, apakah media sosial menurut Kakak berdampak pada semangat kebangsaan? Untuk media sosial sendiri memiliki dampak yang cukup besar ya, baik positif dan juga ada negatifnya. Di satu sisi media sosial kan bisa kita gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif gitu kan, untuk memperkuat rasa kebangsaan kita. Jadi untuk media sosial ini juga penting, kita harus bisa bijak juga dalam menggunakan media sosial. Kalau kayak negatifnya itu kayak menyebarkan hoax. Iya. Kemudian apa harapan Kakak terhadap generasi muda dalam menjaga wawasan Nusantara? Kalau untuk generasi muda ya,
Saya berharap generasi muda ini bisa lebih peduli terhadap keragaman yang ada di Indonesia dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang mungkin bisa merusak atau mengganggu. Kemudian, apakah kakak merasa pemerintah sudah cukup mensosialisasikan wawasan Nusantara? Pemerintah sudah cukup mensosialisasikan tentang wawasan Nusantara ini, tapi memang masih perlu lebih banyak lagi kalau di sekolah atau di instansi pemerintah. Mungkin bisa diadakan program-program yang mengajarkan tentang pentingnya kebangsaan dan rasa persatuan. Dan masyarakat dalam menjaga nilai wawasan Nusantara. Kalau untuk peran tokoh agama itu memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga nilai-nilai wawasan Nusantara, karena mereka memiliki pengaruh yang besar ya sebagai tokoh masyarakat. Jadi bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat juga tentang persatuan dan toleransi antar umat beragama. Untuk soal berikutnya, apakah kakak melakukan kegiatan yang berkaitan Kalau kegiatan kalau untuk kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan pastinya pernah ya di kampung saya sendiri, seperti kegiatan peringatan hari kemerdekaan, kemudian lomba-lomba kebersihan ataupun seminar-seminar tentang menjaga keberagaman. Saya juga sering mengikuti acara dialog kebangsaan yang ada di desa, membahas bagaimana cara menjaga persatuan di tengah perbedaan ini kita. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memperkuat wawasan Nusantara di lingkungan sekitar? Masyarakat bisa memperkuat wawasan Nusantara itu dengan cara lebih aktif dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok yang ada, baik itu berbeda suku atau berbeda agama. Itu salah satu yang sederhana dengan cara gotong royong, mengikuti gotong royong ataupun ikut serta dalam perayaan hari besar nasional. Kemudian kegiatan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Intinya juga saling menghargai satu Saya sama selalu lain. menghargai. Soal yang terakhir Kak, apa harapan kakak untuk Indonesia ke depan terkait dengan wawasan Nusantara ini? Saya berharap Indonesia tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Semoga kita bisa terus hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai satu sama lain, dan kita bisa menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan. Saya juga berharap generasi kita bisa lebih menghargai sejarah bangsa dan memahami pentingnya menjaga wawasan Agar Indonesia tentunya lebih maju ya, lebih maju dan kuat. Mungkin dapat yang berarti pada kakak. Terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau